Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Hidayatur Rahman dari Biologi 1 dengan NIM T 2019-8020. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi bunga dan akan meneruskan penjelasan dari kelompok saya, yaitu kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya yang ada di dalam bunga, seperti tajuk bunga, tenda bunga, benang sari, tangkai sari, kepala sari, putik, bakal buah, dan tembuni. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tajuk bunga. Apa sih itu tajuk bunga? Tajuk bunga yaitu yang biasa kita sebut dengan mahkota bunga. Nah, mahkota bunga di sini merupakan hiasan bunga yang terdapat di sebelah dalam kelapa. Umumnya lebih besar dengan warna yang indah dan menarik. Bentuk susunan dari mahkota bunga tertata dengan bagus atau rapi. Tidak jarang mempunyai bau yang harum dan sedap, tetapi ada juga yang sama sekali tidak mempunyai bau dan malah baunya bau busuk seperti bangkai. Bagian-bagian tajuk bunga dinamakan daun tajuk atau daun mahkota, dan seperti halnya dengan daun-daun kelopak, daun-daun mahkota bunga mempunyai sifat yang berbeda-beda, yaitu ada yang berlekatan, ada yang lepas atau bebas, dan ada juga daun-daun tajuk yang tidak ada atau sangat kecil sehingga sama sekali tidak menarik karena tidak bisa dilihat. Tajuk bunga juga mempunyai bentuk yang bermacam-macam, yaitu mempunyai macam bentuk. Yang pertama, beraturan. Tajuk bunga yang beraturan meliputi 6 bentuk. Yang pertama, bintang. Yang kedua, tabung. Yang ketiga, trompet. Yang keempat, mangkuk atau buyung. Yang kelima, corong. Yang keenam, lonceng. Itu bentuk tajuk bunga yang beraturan. Dan yang kedua, stangkup tunggal atau monosimetris. Tajuk bunga yang monosimetris atau stangkal tunggal seringkali mempunyai sifat atau bentuk yang khas. Misalnya, yang pertama bertaji, yang kedua berbibir, yang ketiga berbentuk seperti kupu-kupu, yang keempat bertopeng atau berkedok, dan yang kelima berbentuk pita. Itu penjelasan tentang tajuk bunga. Beralih ke yang kedua, yaitu tenda bunga. Apa itu tenda bunga? Tidak semua bunga mempunyai hiasan bunga yang jelas dapat dibedakan dalam kelopak dan tajuk bunga. Berbagai jenis tumbuhan mempunyai hiasan bunga yang tidak lagi dapat dibedakan mana kelopak dan mana tajuknya. Dengan lain perkataan, kelopak dan tajuk bunganya sama, baik bentuk maupun warnanya. Itulah yang disebut tenda bunga. Bagian-bagian yang menyusun tenda bunga dinamakan daun tenda bunga atau tepala, yang menurut bentuk dan warnanya dapat dibedakan dalam 2 golongan. Yang pertama, serupa kelopak. Jika warnanya hijau seperti daun-daun kelopak, biasanya tidak begitu besar dan tidak begitu menarik seperti terdapat pada bunga berbagai jenis valina. Yang kedua, serupa tajuk. Warnanya bermacam-macam, seperti warna tajuk bunga juga biasanya lebih besar dan bentuknya seringkali amat menarik pula. Bahkan seringkali menarik daripada tajuk bunga sesungguhnya. Itu penjelasan tentang tenda bunga. Lanjut ke benang sari. Benang sari bagi tumbuhan merupakan alat kelamin jantan, seperti halnya dengan bagian-bagian bunga yang diurutkan. Benang sari merupakan suatu metamorfosis daun yang bentuk dan fungsinya telah disesuaikan sebagai alat kelamin jantan. Benang sari merupakan metamorfosis daun masih dapat terlihat dengan nyata pada bunga jenis tumbuhan tertentu, misalnya pada bunga tasbih. Pada tumbuhan ini, tajuk bunganya justru tidak begitu menarik, tetapi yang berwarna indah dan menarik adalah benang sarinya yang bersifat seperti tajuk bunga. Pada benang sari dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tangkai sari, yang kedua
kelapa sari, dan yang ketiga penghubung ruang sari. Mengenai duduknya benang sari dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, benang sari jelas duduk pada dasar bunga. Yang kedua, benang sari tampak seperti duduk di atas kelopak. Dan yang terakhir, yang ketiga, benang sari tampak duduk di atas tajuk bunga. Mengenai jumlah benang sari, pada bunga umumnya dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, benang sari banyak. Yang kedua, jumlah benang sari 2 kali lipat jumlah daun tajuknya. Dan yang terakhir, benang sari sama banyak dengan daun tajuk atau kurang. Pada benang sari banyak, yaitu jika dalam satu bunga terdapat lebih dari 20 benang sari, seperti terdapat pada jambu-jambuan, misalnya jambu biji. Yang kedua, jumlah benang sari 2 kali lipat jumlah daun tajuknya. Dalam hal ini, benang sari biasanya tersusun dalam 2 lingkaran. Jadi ada 2 lingkaran, yaitu lingkaran luar dan lingkaran dalam. Terus yang ketiga, benang sari sama banyak dengan daun tajuk atau kurang. Yaitu dalam hal ini duduknya benang sari terdapat 2 perbedaan. Yang pertama, episepal, artinya berhadapan dengan daun-daun kelopak, dan yang kedua epipetal, artinya berhadapan dengan daun-daun tajuk. Itu penjelasan tentang benang sari. Sekarang beralih ke tangkai sari. Tangkai sari biasanya duduk terpisah-pisah di atas dasar bunga. Akan tetapi tidak jarang pula terdapat tangkai sari yang berlekatan atau sama lain. Cara perlekatannya dan panjangnya bagian tangkai sari yang berlekatan amat bermacam-macam. Ada yang berlekatan pada pangkalnya, ada yang lebih panjang bagiannya yang berlekatan. Bahkan mungkin perlekatannya hampir meliputi seluruh panjang tangkai sari. Meliputi jumlahnya yang merupakan perlekatan benang-benang sari tadi dapat dibedakan. Yang pertama, benang sari berbekas 1 atau benang sari bertukal 1, yaitu jika semua tangkai sari pada satu bunga perlekatan menjadi 1. Yang kedua, benang sari berberkas 2 atau benang sari bertukal 2. Jika benang sari terbagi menjadi 2 kelompok dengan tangkai yang berlekatan dalam masing-masing kelompok, jumlah tangkai sari dalam masing-masing kelompok tidak perlu sama. Seperti misalnya pada tumbuhan berbunga kupu-kupu, yang dalam setiap bunga terdapat 10 benang sari yang tersusun dalam 2 berkas. Yang satu terdiri atas 9 tangkai sari, sedangkan berkas yang lain hanya terdiri atas 1 tangkai sari saja. Terus yang ketiga yaitu benang sari berbekas banyak atau benang sari bertukal banyak, yaitu jika dalam suatu bunga yang mempunyai banyak benang sari, tangkai sarinya tersusun menjadi beberapa kelompok atau berkas. Seperti misalnya pada bunga kapok, yang dalam satu bunga terdapat 5 berkas benang sari dengan tangkai-tangkainya yang berlekatan di dalam masing-masing berkas. Itu barusan penjelasan tentang tangkai sari. Terus kemudian ke kepala sari. Kepala sari adalah bagian benang sari yang terdapat pada ujung tangkai sari. Merupakan suatu badan yang bentuknya bermacam-macam. Ada bulat, ada jorong, ada bulat telur, dan lain-lain. Di dalamnya terdapat 2 ruang sari, tetapi dapat pula hanya 1 atau lebih dari 2 ruang. Satu ruang sari biasanya terdiri atas 2 kantong sari, tetapi sekat yang memisahkan kedua kantong sari itu dapat hilang sehingga kedua kantong sari itu akhirnya menjadi 1 ruang saja. Ruang sari merupakan tempat terbentuknya serbuk sari atau tepung sari. Setelah terjadinya persarian, maka serbuk sari itu akan tumbuh merupakan suatu buluh menuju ke bakal biji, hingga inti sperma yang terjadi di dalam serbuk sari akhirnya dapat lebur bersatu dengan sel telur dan terdapat di dalam kandung lembaga. Peleburan inti sperma dengan sel telur itulah yang dinamakan pembuahan. Serbuk sari merupakan badan yang amat lembut. Jika terpisah-pisah, mudah sekali berterbangan karena tertiup angin. Ada pula yang
bergumpal-gumpal. Jika tiap gumpalan terdiri atas 4 serbuk, lazimnya dinamakan pollen tetrade. Tetapi ada pula yang tiap gumpalan itu terdiri atas sejumlah besar serbuk sari yang disebut pollinium, seperti terdapat pada bunga anggrek. Butir-butir serbuk sari seringkali juga berekat sehingga mudah melekat pada tubuh hewan. Misal serangga yang datang mengunjungi bunga, dan serangga itu yang membawa serbuk sari ke bunga lain. Dan dengan demikian dapat membantu terlaksananya penyerbukan. Itu tadi penjelasan tentang kepala sari. Selanjutnya penjelasan tentang putik. Putik merupakan bagian yang paling dalam letaknya, dan kalau benang sari merupakan alat kelamin jantan bagi bunga, maka putik merupakan alat kelamin betinanya. Putik pun tersusun atas daun-daun yang telah mengalami metamorfosis. Daun-daun penyusun putik disebut daun buah, dan daun-daun buah sebagai keseluruhan yang menyusun putik itu dinamakan gynaidium. Bahwasanya putik pun merupakan metamorfosis daun sudah amat sukar untuk dibuktikan. Tetapi pada tumbuhan yang berbiji telanjang, misalnya seperti pakis haji, hal itu masih kelihatan jelas. Putik merupakan alat kelamin betina yang salah satu bagiannya mengandung sel telur yang setelah dibuahi oleh inti sperma yang berasal dari serbuk sari, akhirnya akan berkembang menjadi lembaga, dan lembaga itulah yang nantinya akan merupakan tumbuhan baru. Bagian putik yang mengandung sel telur itu namanya bakal biji, yang akhirnya akan menjadi biji. Dan sementara itu bagian putik yang di dalamnya terdapat bakal biji tadi, yaitu bakal buah, akan berubah menjadi buah. Pada setiap bunga lazimnya hanya terdapat satu putik saja, misalnya pada bunga kapas. Tetapi ada pula bunga yang mempunyai lebih dari satu putik, bahkan ada yang mempunyai banyak putik. Misalnya bunga sirsat. Menurut banyaknya daun buah yang menyusun sebuah putik, putik dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama putik tunggal, dan yang kedua putik majemuk. Itu tadi penjelasan tentang putik. Beralih ke penjelasan bakal buah. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar dan biasanya terdapat di tengah-tengah dasar bunga. Dalam bakal buah terdapat calon biji atau bakal biji. Yang bakal biji itu teratur pada tempat-tempat tertentu dalam bakal buah tadi. Bagian yang merupakan pendukung bakal biji disebut tembuni. Menurut letak terhadap dasar bunga, kita membedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu bakal buah menumpang. Yang kedua bakal buah setengah tenggelam, dan yang terakhir, yang ketiga, bakal buah tenggelam. Bakal buah menumpang yaitu jika bakal buah duduk di atas dasar bunga di sedemikian rupa sehingga bakal buah tadi lebih tinggi, sama tinggi atau bahkan mungkin lebih rendah daripada tepi dasar bunga. Untuk yang bakal buah setengah tenggelam yaitu jika bakal buah duduk pada dasar bunga yang cekung, jadi tempat duduknya bakal buah selalu lebih rendah daripada tempat dasar bunga, dan sebagian dinding bakal buah itu berdekatan dengan dasar bunga yang berbentuk mangkuk atau piala. Lalu yang ketiga, bakal buah tenggelam seperti pada poin yang kedua tadi, tetapi seluruh bagian samping bakal buah berdekatan dengan dasar bunga yang berbentuk mangkuk atau piala tadi. Jika bakal buah terdiri atas beberapa daun buah yang berdekatan satu sama lain, maka bakal buah atau putiknya dinamakan xenocarp. Jika berdekatan daun-daun buah itu hanya merupakan satu putik dengan satu ruang saja, disebut parakarp. Tetapi jika dari berdekatan daun-daun buah itu terbentuk putik dengan jumlah ruang yang sesuai dengan jumlah daun buahnya, maka bakal buah atau putik yang demikian itu dinamakan syncarp. Itu tadi penjelasan dari bakal buah.
Dan yang terakhir penjelasan tentang tembuni. Di dalam bakal buah terdapat calon-calon biji yang dinamakan bakal biji yang berjumlah satu atau lebih. Bakal biji itu dalam bakal buah terdapat pada bagian khusus yang menjadi pendukung bakal biji tadi. Bagian bakal buah yang menjadi pendukung bakal biji atau menjadi tempat duduknya bakal biji dinamakan tembuni. Letak tembuni di dalam bakal buah berbeda-beda. Dalam menyebutkan letak tembuni, seringkali diperhatikan pula letak tembuni itu pada daun buah yang menjadi penyusun bakal buah tadi. Menurut letaknya tembuni dibedakan dalam dua macam. Yang pertama yaitu marginal dan yang kedua laminal. Marginal bila letaknya pada tepi daun buah, dan sedangkan laminal bila letaknya pada helaian daun buahnya. Untuk bakal buah yang hanya terdiri atas satu ruang, maka kemungkinan letak tembuninya adalah yang pertama parietal, yaitu pada dinding bakal buah. Yang jika diperhatikan pula bagaimana letak pada daun buah, dapat dibedakan lagi dalam dua macam. Yang pertama yaitu pada dinding di tepi daun buah, yang kedua pada dinding di helaian daun buah. Lalu yang kedua sentral, yaitu di pusat atau di poros bila tembuni terdapat di tengah-tengah rongga bakal buah yang beruang satu. Biasanya berbentuk bulu atau silinder dengan bakal bijinya menghadap ke semua jurusan. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah aksilar, yaitu di sudut tengah. Bila tembuni terdapat pada bakal buah yang beruang lebih daripada dua, dan tembuni tadi terdapat dalam sudut pertemuan daun-daun buah yang melipat ke dalam dan merupakan sekat-sekat bakal buah. Jika ditinjau letaknya pada daun buah, maka tembuni yang aksilar itu terdapat biasanya pada tepi daun buah, jadi bersifat marginal. Mungkin itu saja penjelasan saya dari kelompok 2. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.